Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahibati fillah. Bicara penjagaan Allah Azza wa Jalla. Orang itu selalu berusaha untuk hidup safety. Kenapa antum pakai masker semua? Usah COVID. Iya, betul. Kita pakai masker itu salah satunya untuk menjaga diri dari Omikron. Nggak tahu nanti datang apa lagi ya maaf. Kenapa orang pakai helm? Karena untuk jaga diri gitu loh. Kenapa kita melihat mobil-mobil yang safety itu mahal? Ada airbag di sini, airbag di sini. Karena manusia itu takut, jemaah. Rasa takut inilah yang kemudian mengantarkan manusia membuat alarm di mobil, di motor. Karena dia takut. Nanti apa kalau anak sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, motor hilang. Loh, di motornya. Dia kan takut gitu jemaah. Membuat orang membikin gembok. Kok bisa orang mikir bikin gembok, bikin kunci. Bahkan kita lihat ada yang menarik di Mushola Burhan ini. Biasanya kotak amal itu pakai apa? Ya pakai kayu, pakai apa? Di sini pakai berangkas besi. Anak lihat, ini sopo seti ngangkut jemaah. Belum tentu isinya lebih banyak daripada berangkasnya, harga berangkasnya jemaah. Tapi semua itu karena rasa takut manusia. Dia kepingin selamat gitu loh, kepingin terlindungi, subhanallah jemaah. Dan kita lihat muncul sekarang asuransi. Kapan muncul asuransi itu jemaah? Ketika rasa takut manusia semakin besar, kekhawatiran dia semakin besar. Pernah ada tukang becak mengasuransikan becaknya jemaah. Ini kalau beset akan diganti itu. Tidak ada. Jadi manusia semakin kaya, semakin dibuka pintu rizki, rasa takutnya itu semakin besar. Bahkan anaknya diasuransikan. Di barat itu tambah ngawur-ngawur yang diasuransikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Jemaah rahimakumullah. Boleh kita mencari sarana-sarana perlindungan, penjagaan itu boleh. Ada orang yang kalau ngambil uang dari bank, dia dijaga sama polisi karena jumlah uangnya banyak, boleh. Ada orang yang di rumahnya dipasangi CCTV, bikin pagar yang tinggi, bayar satpam. CCTV satpam, pagarnya tinggi, ada aliran listrik pagarnya juga. Kemudian masih takut, ya apa nanti ya? Ya apa nanti kalau CCTV-nya dimatikan? Bagaimana kalau nanti satpamnya dibungkam? Akhirnya kasih anjing aja. Segala hal dia lakukan supaya dia hidup aman. Bahkan sebagian orang itu bikin bunker aja. Di beberapa negara itu takut nuklir, takut apa. Fadhol, silahkan. Engkau melakukan sebab-sebab itu. Tapi ketahuilah, setiap selesai sholat,
Apa yang kita katakan? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan penjagaan. Itu siapa? Engkau ya Allah. Wa minkas salam. Keselamatan itu dari mana? Makanya kadang-kala kita melihat ada sebuah mobil yang sudah canggih, jemaah, yang katanya dia itu kalau mau nabrak berhenti dulu. Kan ada sekarang mobil itu seperti itu. Ternyata tabrakan, ringsek, mati semua. Tapi ada orang yang naik motor nggak ada safety-nya. Ya sudah, mobil sudah lama ditabrak, selamat. Siapa yang menyelamatkan ini? Dan siapa yang menyebabkan itu tewas satu keluarga? Allah Rabbul Alamin. Maka tatkala kita yakin bahwa yang memberikan penjagaan, memberikan perlindungan adalah Allah Azza wa Jal, maka kita akan cari perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan berarti kita menyepelekan sebab, bukan. Tapi sebab ya tetap sebab. Siapa yang menciptakan sebab? Allah Azza wa Jalla. Maka jangan bergantung kepada kunci ganda. Sudah saya kunci ganda Pak Ustaz, aman, saya pasang alarm. Ternyata motornya diangkut ke pickup. Siapa yang tahu antum? Antum lihat sekarang pencurian sapi ya mah, itu dimasukkan di mobil Avanza. Orang mikir kan aman, tidak ada insyaallah. Penjagaan di kampung itu ada daerah Lumajang apa, itu banyak pencurian sapi. Jadi kalau ada pickup masuk itu diperhatikan. Bukan pickup yang masuk, Avanza. Itu sapi masuk semua Avanza. Maka kita jangan bergantung kepada sebab. Lakukan sebab, tapi hati kita bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah, di surat Yusuf kita tahu cerita bagaimana anak-anaknya Nabi Yakub ini merayu bapaknya supaya melepaskan Nabi Yusuf untuk bermain bersama mereka. Bapaknya sudah nggak enak ngelihat gelagat kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini, udah nggak enak. Tapi ya seorang ayah akhirnya melepaskan anaknya, dan dia yakin Allah yang akan jaga anak. Apa yang terjadi? Hilang Nabi Yusuf. Dicari nggak ada. Bahkan anak-anak itu mengatakan dimakan serigala. Dia datang dengan bajunya Nabi Yusuf. Kata Allah, bidamin kadzib, bohong. Tapi Nabi Yakub menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Udah, singkat cerita, hilang Nabi Yusuf. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi Nabi Yakub tahu anaknya dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Sampai suatu hari, setelah 30 tahun kemudian kira-kira, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mau bawa Binyamin, adiknya Nabi Yusuf, mau dibawa ke Mesir untuk ya minta bantuan makanan. Apa kata Nabi Yakub? Ini akan ada peristiwa lain ini yang mungkin terulang kembali dengan Nabi Yusuf, yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di ayat 64 di surat Yusuf,
Nabi Yakub mengatakan, qala hal amanukum alaih illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku akan merasa aman dengan kalian berkaitan dengan Benyamin ini, sebagaimana aku percaya sama kalian waktu itu dengan Nabi Yusuf. Tapi kata Nabi Yakub, walaupun di hatinya ada ketidaknyamanan dengan anak-anaknya, beliau mengatakan, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Artinya Nabi Yakub lebih percaya sama Allah. Allah sebaik-baiknya penjaga dan dia arhamur rahimin. Bayangin jemaah, Nabi Yakub kehilangan anaknya Yusuf puluhan tahun, tetap dia mengatakan Allah itu arhamur rahimin. Sebagian kita kalau sudah susah hidupnya mulai berprasangka buruk sama Allah. Usahanya gagal, rezekinya sempit. Padahal sholatnya soft pertama. Ya Allah, anak ini soft pertama terus ya Allah. Tapi kok kena Omikron. Yang soft terakhir gak kena Omikron ya Allah. Emangnya urusan kita siapa yang kena dan gak kena jemaah. Kadangkala muncul prasangka-prasangka buruk. Tapi Nabi Yakub alaihissalam, walaupun sudah kehilangan anaknya Yusuf, beliau tetap mengatakan fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Yani Allah itu lebih penyayang daripada orang tua sama anaknya, daripada anak sama orang tuanya, daripada seluruh penduduk bumi ini. Terus apa kita nggak mau titip sama Allah? Kalau kita tahu Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Ada tempat penjagaan anak. Sebagian orang kalau mau kerja, anaknya dititipkan di situ. Ada orang yang mau berangkat umroh, anaknya dititipkan kepada neneknya, kakeknya, atau siapalah. Dia kok percaya sama orang itu, tapi sama Allah kok kurang yakin nanti. Maka tolong sebab dijalankan, tapi hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan fallahu khairun hafizan. Allah sebaik-baiknya penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi.